Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang forging. Nah, forging sendiri itu adalah sebuah proses pengerjaan logam. Forging adalah proses pengerjaan logam di mana sebuah logam itu dipalu atau ditekan hingga berubah bentuk menjadi bentuk yang diinginkan. Nah, si forging ini itu adalah salah satu proses yang cukup tua ya, karena sudah digunakan dari zaman dahulu kala. Orang-orang pengrajin besi itu biasanya menggunakan palu ya untuk memukul-mukul logam yang dia ingin gunakan atau dia ingin ubah bentuknya menjadi bentuk-bentuk yang lebih aplikatif. Nah, si forging ini ya, jadi forging ini adalah proses pembentukan dengan memukul atau memberi tekanan. Atau press. Ya. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini kalau memukul dan press itu biasanya dia bisa menghasilkan energi yang sama, tapi bedanya itu ketika kita memukul yang digunakan itu adalah lebih ke kecepatan tinggi, lebih ke yang high, istilahnya apa ya? Energi yang biasanya energi kinetiknya tinggi ya. Jadi ini kinetik, ada kecepatan V itu di sini di hammering ini itu biasanya lebih besar dibandingkan dengan V ketika kita menggunakan press. Nah, dalam perkembangannya proses forging ini menggunakan mesin untuk mengganti tangan ya. Jadi dulu awalnya orang kan memukul-mukul dengan menggunakan tangan ya, mungkin dia mulai capek atau gimana, akhirnya ada orang yang punya ide untuk ketika revolusi industri awal ya, dia mulai menggunakan teknologi atau mesin untuk mengganti tangan si pengrajinnya tadi, agar ya mungkin biar lebih mudah gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kebanyakan dari proses forging ini biasanya dilakukan pada temperatur yang tinggi ya. Kebanyakan dilakukan dalam kondisi panas. Dalam kondisi panas. Nah, kategori ini ya. Kita masuk ke walaupun kebanyakan dilakukan dalam kondisi panas, tetap ada beberapa logam yang dia tetap bisa dilakukan dalam kondisi dingin. Ya. Jadi itu ya sama seperti yang kemarin diceritakan, ada hot working, ada cold working. Di sini pun juga demikian. Di dalam proses forging itu ada yang cold working, ada yang hot working. Tapi kebanyakan itu dilakukan dalam kondisi hot working. Kenapa? Karena dengan menggunakan hot working, kita terutama dulu ketika pada awalnya yang digunakan memukul ini adalah menggunakan tangan, tentunya untuk menghasilkan energi ya, jadi kita kan butuh energi ya untuk mendeformasi ya, kita butuh energi untuk deformasi. Nah, kalau kita gunakan pakai tangan
biasa saja itu kan butuh banyak energi ya. Jadi ketika kita butuh energi yang sangat banyak, kalau ketika energi ini sangat banyak, maka tangan itu udah nggak sanggup gitu loh. Tangan saja itu udah nggak sanggup. Maka pada zaman dulu kita gunakan panas ya. Panas untuk melunakkan. Untuk melunakkan atau bahasa tekniknya adalah menurunkan ya kekuatan atau yieldnya dari si materialnya. Kalau yieldnya turun, maka energi yang dibutuhkan juga turun gitu. Ya walaupun ada energi yang diperlukan lagi untuk panas, tapi setidaknya itu kita memanaskan logamnya kan nggak pakai tangan gitu kan. Jadi energi yang dipakai itu rendah, turun ketika kita menggunakan panas ya. Apalagi ditambah dengan sekarang kondisi sekarang ini yang sudah menggunakan mesin ya. Sekarang sudah nggak pakai tangan lagi, tapi sekarang udah pakai mesin ya, otomatis energi yang di istilahnya apa ya, potensi untuk melakukan deformasi pada material-material yang sebelumnya belum bisa dilakukan sekarang sudah bisa dilakukan gitu, karena energi dari mesin ini tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan tangan gitu. Nah, kita masuk ke klasifikasi forging ya. Pada dasarnya ada dua jenis yang biasa digunakan dalam proses forging. Itu ada open die forging sama ada closed die forging. Closed die forging dan open die forging ini bedanya adalah ketika kita menggunakan closed itu secara gampang itu biasanya setelah dia dipukul ya. Jadi ketika kita punya ada dua hammer ini, ada dua bagian, entah ini anvil, entah ini juga hammer juga ya. Si material yang kita pukul ini bebas ke mana-mana. Jadi dia terbuka. Dia bisa sampai gepeng sekali ya, terbuka gitu. Jadi ruangan untuk si material kita ini berubah bentuk itu terbuka lebar, bukan terbuka lebar ya, maksudnya dia bebas bergerak kemana-mana gitu. Nah contohnya ini contohnya salah satunya ini gitu. Ini salah satu contoh open die forging. Nah sedangkan closed die forging itu ketika kita melakukan forging dengan membatasi arah si material kita untuk berkembang. Nah tentunya si material kita ini ketika kita melakukan forging ya, forging ini kan sebuah proses, salah satu forging itu adalah salah satu proses deformasi ya, deformasi. Nah artinya kalau kita ngomongin proses deformasi itu volume 1 sama dengan volume 2 atau massa 1 sama dengan massa 2. Artinya apa? Artinya nggak ada massa yang hilang, nggak ada volume yang hilang. Berarti ketika kita ngomongin ini, strain, kita punya kemarin kita bahas namanya adalah hubungan, ya. Kita bahas kemarin adalah hubungan ya, constant volume relationship di sini ya. Nah. Jadi seperti itu. Ini constant volume relationship ini menyatakan bahwa strain 1 sama dengan strain 2 sama dengan strain 3 sama dengan 0. Oh sorry, plus strain 2 plus strain 3 sama dengan 0. Artinya ketika dia mengalami pengecilan ya, penekanan ya dari sini. Artinya dia ketika dia mengecil di arah sini, dia akan membesar ke arah sini dengan nilai yang sama gitu. Jadi ketika kita mengalami strain di sini, maka di sini ya ini akan mengalami strain juga tapi ke arah yang lain. Kalau di sini ditekan, di sini akan melebar gitu ya. Kalau di sini mengecil, di sini membesar ya, seperti itu. Itu hubungannya.
Nah, jadi si materialnya kan ketika ketika si material ini ditekan, dia biasanya akan mengalami seperti ini. Ya. Dia akan melebar ke samping. Tapi dia tetap turun ke bawah gitu ya. Nah, proses ini bisa dibatasi dengan yang namanya closed die forging. Closed die forging itu gini, ketika kita punya bentuk ini contohnya. Salah satu contohnya di sini. Jadi ketika kita punya bentuk seperti ini ya, ketika kita buat untuk gunakan hammer yang bentuknya seperti ini, ya, pada akhirnya dia akan menjadi bentuknya akan seperti ini. Ya, gitu. Jadi ketika jadi, ya, nanti materialnya akan bentuknya seperti ini. Ini material kita. Jadi benar-benar compact, dia benar-benar terbatasi di sana, gitu. Ya, bedanya dengan yang tadi yang ini ya. Kalau dia ditekan, dia benar-benar si material itu, ini hammernya, ini bagian tempatnya dia berdiri, si material itu benar-benar bisa keluar dari posisinya. Artinya ya dia bisa melebar lebih besar daripada si hammer tadi. Sedangkan kalau ini, yaitu kita batasi tempat ruang geraknya si material kita batasi. Persis sama seperti ketika kita membuat cor, ya, ketika kita membuat cor, si fluidanya itu kita kasih ruang untuk dia mengisi bentuknya. Ini juga seperti itu, kita nanti si material ini akan mengisi ruangan yang ada berdasarkan hammer yang kita gunakan, bentuknya seperti apa. Nah, itu tadi klasifikasi dari proses forging. Nah, sekarang kita masuk ke ininya, equipment ya dari proses forging ini. Proses forging ini biasanya hammernya itu bentuknya ada dua. Ya. Yang pertama tadi sebagaimana yang dijelaskan, yang saya bilang tadi adalah hammer. Tadi adalah hammer. Hammer itu biasanya digunakan untuk proses hammering. Ya. Jadi ada toolsnya. Tools itu yang pertama adalah hammer. Ini untuk proses hammering atau pemukulan ya. Nah, proses ini ada banyak jenisnya. Ada yang bukan ada banyak jenisnya, namanya ada banyak. Ada yang menyebutkan di hammer saja ya. Ada yang bisa menyebutkan namanya itu adalah forging hammer ya. Ada yang menyebutkan namanya itu adalah drop hammer ya. Nanti akan kita bahas. Nah, sama yang kedua adalah namanya itu press. Press ini adalah sama seperti hammer, tapi dia menggunakan biasanya pressing. Gampang ya membedakannya. Nah, pressing ini nanti akan terbagi dua. Ada yang dia itu mechanical, ada yang dia itu hidrolik. Ya, hidrolik. Oke. Jadi itu tadi klasifikasi forging dan klasifikasi tools-toolsnya. Nanti yang tools nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, kita bahas satu-satu dulu untuk proses ini ya. Ada yang pertama adalah proses edging ya. Proses edging ini adalah proses di mana kita menggunakan dice-nya dia, ini si hammernya ini dice, karena ada cetakan di sini kita mencetak sesuatu ya. Kita gunakan dice-nya ini ada untuk membentuk ujung ya, ujung dari sebuah bar atau metal
Ya, jadi contoh di sini ya, kita punya material ya, kita punya material ujungnya di sini. Ini material kita ujungnya di sini. Nah, ujungnya ini kita lakukan forging ya, sehingga dia si dice-nya ini membuat si material kita ini tertekan ya, dari sini di sini tertekan, maka si material yang mengalami tekanan di sini ya dan di sini ini akan berusaha untuk meregang ke arah yang lain ya, karena ini dia tertekan maka dia akan mencoba meregang ke arah yang lain. Dan yang ada di bagian sini yang awalnya bentuknya seperti ini ya, dia akan mengisi ruangan yang ada. Jadi dia mengisi bagian-bagian yang kosong. Nah, ini kita harus mempertimbangkan seberapa banyak bagian ini ya, dan bagian ini berapa banyak yang kita kurangin dan berapa banyak yang harus diisi ya. Secara sekilas kalau kita lihat di sini bahwa bagian yang terisi, bagian yang harus diisi ini jauh lebih banyak daripada ini. Nah, ini biasanya nggak selesai, nggak jadi, ini nggak berhasil gitu. Ya, tapi ini namanya juga ilustrasi ya. Nah, pada kenyataannya ya kita harus mempertimbangkan berapa banyak massa yang akan kita kompres dan berapa banyak massa yang akan mengisi di sini gitu ya. Kalau kita dapat komposisi yang setara, maka proses forging kita bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, jangan sampai bagian yang kita kompresi itu lebih banyak, jauh lebih banyak, terutama di close die forging ya. Jangan sampai lebih banyak, karena kalau oke, lanjut. Jangan sampai bagian yang kita kurangi itu sangat banyak gitu, sedangkan ruang geraknya lebih sedikit. Itu nanti akan membuat si material kita ini akan tertekan ya. Materialnya akan tertekan dari sisi-sisi sini dan bisa malah menyebabkan dia cracking gitu. Itu yang kita hindari. Nanti akan saya bahas jenis-jenis kegagalan apa saja yang biasa terjadi di proses forging. Nah, kemudian ini yang C ya, yang C, aduh, H. Ini dia. Oke. Nah, kemudian kita punya yang C. Yang C ini adalah proses fullering ya. Proses fullering ini biasanya digunakan untuk mengurangi cross section area dari sebuah bagian dari logam ya. Jadi contoh kita punya di sini, misalnya kita punya material yang aslinya itu panjangnya segini, kita punya material yang aslinya besarnya segini ya. Cross section areanya, diameter awalnya itu sama dengan ya misal 1 gitu ya. Nah, maka ketika kita kurangi diameternya itu bisa menjadi sama dengan 0,5. Nah, yang berkurang ini itu kita bisa ngarahkan kelebihan materialnya itu kemana? Kita bisa ngarahkan dia keluar ya, atau yang di bagian tengah itu kita bisa mengalirkan ke sini. Nah, yang ini, bagian yang ini ya, itu juga bisa kita bentuk jadi bentuk-bentuk tertentu. Misalnya ketika kita mau membuat connecting rod dari sebuah internal combustion engine ya, connecting rod itu bisa kita buat menggunakan proses fullering ini ya, dimana bagian tengah dari si ya, jadi kalau mungkin sekilas kalau ada yang belum tahu connecting rod yang seperti apa, itu yang bentuknya seperti ini. Ini connecting rod. Nah, biasanya di bagian sini itu dia punya bagian tengah yang profilnya, kalau misalnya kita potong profilnya seperti ini. Ya. Jadi material yang aslinya itu segini, yaitu kita kurangin
cross sectionnya jadi tinggal segini. Jadi pengurangan cross section area ini bisa kita gunakan dengan metode ini yang namanya tadi adalah metode fullering. Nah, kemudian ada proses drawing, ya, proses drawing. Proses drawing yang D ini, proses drawing ini sama dengan proses fullering tadi. Nah, cuma bedanya pengurangan cross section area di sini itu mengakibatkan adanya pertambahan panjang. Ya. Nah, kalau proses pengurangan cross section area ini mengakibatkan pertambahan panjang, maka kita sebut dia sebagai proses drawing. Ya. Coba kita bandingkan di sini. Kalau di sini ya, ketika dia dilakukan forging, ya, si material kita ini akan melebar ke kanan, ya, ke kiri, ya. Bagian yang mengalami cross section area itu adalah yang ini dia yang akan mengurangi pengurangan reduction cross section area. Ya, pengurangan cross section area ini, material yang berkurang itu akan bergeser ke tempat lain kan pastinya. Nah, karena kita kasih ruangan di sini, di bagian sini, maka dia akan mencoba mengisi bagian ini dulu sebelum dia memanjang ke sampingnya. Jadi dia akan mencoba mengisi bagian ini dulu, baru dia memanjang. Nah, berbeda dengan proses drawing ini, ketika kita lakukan penekanan, ya, dia nggak ada bagian yang tengah ini dia tidak ada ruangan untuk si material kita ini masuk atau untuk mengisi, ya. Sehingga mau nggak mau regangan yang harusnya itu diisi ke sini itu akhirnya dia meregang ke arah samping yang paling bisa. Makanya ini menggunakan konsep open, ya, open forging, open die forging. Ini adalah semi close, ya, karena bisa jadi dia keluar, bisa juga enggak gitu loh. Nah, itu tadi bedanya. Jadi bedanya utamanya di sini adalah kalau di sini ini ada pertambahan panjang, kalau di drawing ini ya dia ada pertambahan panjang, tambah panjang. Yang ini itu adalah panjangnya konstan, ya, seperti itu. Nah, kalau proses drawing ini dilakukan dengan menggunakan hammer yang cekung, ya, maka proses itu kita sebut sebagai swagging, ya, ini swagging. Jadi kalau misalnya hammering itu dilakukan dengan menggunakan dice, ya, dice yang dia itu cekung, maka kita sebut dia sebagai swagging. Nah, bedanya apa sama yang tadi, ya, sama yang ini? Bedanya sama yang ini apa? Bedanya adalah kebanyakan swagging ini digunakan untuk material-material yang dia itu bulat, ya, atau silinder. Kenapa? Biar apa? Biar ketika dia melakukan hammering, bagian yang lengkung ini tetap lengkung. Sedangkan kalau misalnya kita gunakan hammer yang flat, maka ketika lingkaran kita ini dipukul, maka dia akan peang, gitu ya, nggak bundar sempurna, gitu. Nah, beberapa proses lain yang sering ditemuin ketika kita melakukan forging itu adalah di sini ada proses piercing, ya, sama punching. Ya, proses piercing itu biasanya ketika kita menusuk sebuah material, ya. Jadi material ini awalnya bentuknya kotak, tapi akhirnya kita tusuk dia, ya, itu namanya piercing. Sedangkan kalau punching itu ketika kita istilahnya apa ya, material itu kita pukul sampai bolong, ya, jadi materialnya bolong, bagian yang kena pukulan ini bolong.
Gitu, sama seperti kita melubangi kertas ya, ada mesin pelubang kertas itu yang sering kita gunakan kayak staples itu ya. Itu konsepnya konsep punching seperti itu. Jadi tadi klasifikasi proses forging. Nah, kemudian ada istilah-istilah yang perlu kalian kenal di dalam proses forging. Yang pertama adalah flash. Oke, sebelum masuk ke sini dulu, kita akan bahas dulu tentang close. Ya, kita bahas lebih dalam lagi tentang close die forging. Ya. Close die forging, dia biasanya menggunakan die, ya. Dia biasanya menggunakan biasanya pakai die yang die ini dibuat atau di machining sesuai bentuk produknya, ya, sesuai bentuk di mana dia digunakan. Dia di machining sesuai bentuk yang diinginkan. Misal di sini kita mau buat ini ya, kita anggap aja kita membuat ini ya. Jadi material kita yang aslinya itu balok, misalnya contoh di sini ya, balok, kita kasih die ya, yang die itu biasanya atas bawah ya, dan dia memiliki bentuk sebagaimana bentuk ininya ya. Kalau di sini berarti kan kita harus bikin cetakan ya, seperti cetakan ketika kita membuat pengecoran ya, kita buat dice-nya yang seperti ini ya. Jadi ketika kita membuat dice ya, dice seperti ini ya, bawahnya juga sama seperti itu juga. Nah, ketika kita lakukan hammering ya, maka material kita akan bentuknya seperti ini. Hasilnya akan seperti ini ya. Gitu, dengan menggunakan dice yang seperti ini. Ini ketika kita melakukan proses close die forging. Nah, karena si dice-nya ini harus menyesuaikan bentuknya, maka kita sangat harus memperhatikan yang namanya toleransi dimensi ya. Maka toleransi dimensi ini harus sangat kecil. Agar apa? Agar bentuk jadinya itu sesuai bentuk aslinya. Beda sama open die forging ini, yang open ini. Bagian yang open ini kita sangat bebas gitu. Ketika kita mau membuat sesuatu ya tergantung bagaimana kita memposisikan material kita terhadap hammernya. Sedangkan kalau yang di sini posisi materialnya biasanya tetap, sedangkan bentuk si material kita tadi itu akan menyesuaikan dice yang kita gunakan, yang kita machining sebelum proses itu dimulai ya. Jadi persiapannya cukup, desainnya harus matang ketika kita melakukan close die forging. Nah, biasanya proses close die forging ini dia nggak bisa berdiri sendiri. Biasanya dia ada preparasi sebelum kita melakukan close die forging ya. Pertama, biasanya si material itu mengalami full ring ya. Full ring tadi yang mana? Yang ini ya. Jadi bagian ujungnya itu biasanya dibentuk atau ada pengurangan dimensi pada bagian-bagian tertentu agar dia bisa diposisikan dalam posisi yang pas di sini. Ya, contoh kalau misalnya kita masukin kotak ini ke dalam sini kan agak susah. Maka biasanya kotak ini akan kita full ring dulu sehingga bentuknya sudah mirip seperti bentuk yang ini. Ya. Jadi dia ada pre pekerjaannya ya, pre-treat lah istilahnya. Pre-treat ini itu kita lakukan
proses membentuk material tadi agar bentuknya udah agak mirip dulu. Ya, agak mirip agar bisa diposisikan pas di dalam dice-nya ini ya, pas di dalam sini. Nah, kemudian setelah di pre-treat ya, setelah dibentuk agar bisa pas posisinya. Nah, kemudian tahap pertama itu adalah namanya blocking dice ya. Setelah di pre-treat, kita lakukan forging dengan menggunakan blocking dice. Nah, blocking dice ini jadi si material yang sudah di pre-treat ini kita masukkan ke dalam blocking dice ya, untuk dibentuk untuk dilakukan proses forging kasar. Sampai mirip ke bentuk aslinya ya. Jadi ini agar bisa posisinya pas, memposisikan agar biar pas. Terus kemudian ini adalah proses forging kasarnya, dan kemudian setelah didapat bentuk yang sudah mirip ke bentuk aslinya, baru kita lakukan finishing ya, finishing dice ini untuk bentuknya, agar bentuknya itu sesuai dengan yang kita inginkan dengan toleransi yang sangat kecil, toleransi tinggi, bukan toleransi tinggi tapi akurasi tinggi, seperti itu. Biasanya proses close die forging ini proses pembentukan di mana bentuknya itu berubah drastis dari bentuk mentahnya menjadi bentuk yang diinginkan, itu adalah di proses-proses awal. Di proses-proses awal ini perubahan bentuk dari bentuk ini menjadi bentuk yang mirip seperti ini tuh drastis sekali. Sedangkan di blocking dice dan finishing dice ini biasanya perubahan bentuknya nggak begitu kelihatan, karena biasanya ya cuma finishing aja biasanya. Nah, maka dari itu ya penting sekali kita harus memperkirakan bagaimana si material kita ini mengisi bagian dalam ini ya. Tadi yang saya bilang mengisi bagian dalam ini jangan sampai ada bagian yang tidak terisi. Kalau kita punya cetakan seperti ini dan bagian ini tidak terisi, jadi material kita cuma seperti ini, otomatis produk kita ini termasuk produk yang gagal ya, karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, untuk mengatasi hal itu, maka biasanya kita lakukan proses forging di mana sengaja kita buat ada kelebihan material ya. Jadi kalau misalnya kita butuh 10, iya, jadi misalnya kita punya balok isinya ya, kita anggap ini satu satuan volume ya. Terus ada bagian yang kita kurangin ya, akibat ini tadi ya, aslinya bentuknya seperti ini, kita kurangin ya. Bagian yang kurang itu bagian yang harus diisi ya, gimana ya enaknya jelasinnya ya. Gini, kita balik ke sini lagi ya. Nah, contoh di sini kita punya bagian yang harus diisi, misalnya ini adalah sebanyak 1 ya. Ini juga 1, berarti kita butuh 2, misalnya 2 liter untuk mengisi 2 liter material untuk mengisi bagian yang kosong ini. Nah, otomatis yang kita kurangin di bagian sini itu harus 2 lebih, 2,1 misalnya, tapi lebihnya jangan banyak-banyak, 2,1 misalnya. Dengan catatan bahwa kita harus memberi ruang untuk si 1 atau 0,1 ini untuk pergi. Nah, bagian itu kalau misalnya di casting itu namanya riser. Kalau di sini kita sebut dia sebagai flash. Flash ini digunakan untuk agar si bagian material yang kita forging ini, si material kita itu ketika dia kelebihan itu bisa keluar dari posisinya. Nah, tapi harus diperhatikan ketika kita membuat flash ini jangan sampai bagian ini ya, bagian tempat ini keluar. Ini kan nanti bisa dihilangkan ya, bisa dibuang. Jangan sampai ini terlalu besar. Kenapa? Karena kita ingin material kita itu mengisi ruangan yang ada di cavity-nya dulu. Jadi kalau misalnya kita punya cetakan ini ya, kita ingin dia ngisi ini dulu, ngisi bagian yang di sini dulu semua ini terisi dulu, baru dia ngisi yang flash ini gitu.
Sama seperti kita ngomongin kita buat tracer, kalau misalnya kita buat tracer itu di bagian bawah ya, ketika kita membuat cetakan, anggap cetakan seperti ini. Ya. Ketika kita buat tracer itu di bawah, maka tracer ini akan terisi duluan. Jadi fungsinya tracer ini akan nggak berfungsi, sama aja dia bentuk aslinya kan gitu. Fungsinya tracer itu biasanya tracer itu taruh di bagian-bagian ujung sini atau di bagian atas. Ya, seperti itu. Ini juga gitu. Flash ini jangan sampai terisi duluan. Yang kita inginkan itu adalah material kita mengisi dice kita dulu sebelum dia mengisi flash. Gitu. Maka kita harus memperhatikan besar kecil dari si flash tadi. Nah, terus kenapa kok ada bentuk yang kecil, ada bentuk yang besar ini? Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Kenapa? Karena ketika kita ngomongin flash, kalau misalnya bentuknya kecil semua, maka yang terjadi adalah material yang masuk ke sini itu akan jadi panjang sekali. Jadi panjang sekali, ya. Maka akan susah sih material tadi. Makanya kita buat bagian yang ini agak lebih besar, agar begitu dia keluar dari tempat ini, keluar dari cekikan ini tadi, dia bisa langsung mengisi bagian ini. Jadi material ini nggak terlalu panjang jadinya. Ini kalau misalnya dimampatkan seperti ini, mungkin panjangnya bisa sampai sini, gitu. Jadi biar nggak seperti itu, kita buat yang seperti ini. Dan kalau misalnya ini bentuknya besar seperti ini, kita akan lebih mudah kita memotongnya di bagian sini. Ya, seperti itu. Itu adalah flash. Nah, kemudian di dalam materialnya itu ada beberapa nama-nama yang sering kita temui di proses forging ya. Ya. Ada yang namanya draft angle ya, ada namanya web, ada yang namanya rib. Ya, rib itu rusuk atau ya web itu ada jaring-jaringnya ya, draft itu adalah angle. Apa maksudnya ya? Yang pertama draft angle. Draft angle ini kita buat agar material kita ini mudah untuk dilepas. Ya, ketika kita melepaskan dice kita ini ya, ketika ini diangkat ke atas dan ini dia turunkan ke bawah ya. Ketika ini diangkat ke atas dan turun ke bawah, maka yang terjadi adalah ada pergeseran dari sini. Ketika kita melakukan pergeseran, kalau misalnya surface-nya itu bentuknya datar, maka yang akan terjadi adalah adanya gesekan di sini. Ya, kalau misalnya bentuknya seperti ini, dan material kita ada di sini, ya, maka material kita ini akan bergesekan dengan yang ini. Ya. Ketika ditarik ke atas, ketika dice-nya ditarik ke atas, ya, ditarik ke atas, dice yang di bawah tarik ke bawah, maka yang bagian sini ini akan mengalami gesekan, bagian yang ini. Nah, oleh karena itu kita bentuk ada draft angle. Bagian ini dimiringkan, ya, bagian ujung sini dimiringkan, agar ketika pengangkatan atau melakukan hammering, ya, atau pressing, itu bisa gampang lepasnya si material tadi. Itu lebih mudah lepasnya. Itu fungsi dari draft angle. Sedangkan web ini adalah bagian cross section yang tengah ini ya. Dan rib ini adalah bagian yang sini. Bagian yang yang ini. Ini adalah rib, ini adalah web. Itu adalah istilah-istilah yang sering digunakan di dalam proses forging. Oke, selanjutnya adalah peralatan dalam proses forging. Ya, yang pertama kita tahu tadi saya sudah jelaskan forging hammer. Nah, forging hammer ini adalah palu atau ya hammer yang digunakan untuk melakukan forging. Bagaimana proses penggunaannya? Biasanya kita memanfaatkan hammer ini kita jatuhkan dari ketinggian tertentu sehingga dia memiliki energi potensial ya. Dan ketika menghantam dia punya energi kinetik. Gitu. Nah, biasanya si forging hammer ini ya, yang pertama adalah forging hammer. Ini penggunaannya sederhana ya. Intinya hammer kita ini diangkat sampai ke ketinggian tertentu. Kemudian dia dilepaskan untuk jatuh
sehingga membentur material kita, dan dia memiliki energi kinetik tertentu. Ya. Nah, karena si forging hammer ini sangat terkait dengan energi kinetik, maka forging hammer ini termasuk dalam kategori mesin yang dia terbatas oleh energi, ya. Jadi dia dibatasi oleh energi ini. Seberapa besar energinya ini ya tergantung beratnya, tergantung seberapa tinggi dia diangkat, dan biasanya ya berapa kecepatan dia maksimal. Contoh di sini kita punya beberapa contoh. Kita ada gravity hammer, ya, ada power hammer. Ya. Gravity hammer itu biasanya kecepatannya dari 3,6 sampai 4,8 meter per second, sedangkan power hammer itu ada 3,0 sampai 9,0 meter per second. Nah, yang paling banyak digunakan itu di antara ketiga ini tadi, di antara ketiga forging hammer, mechanical forging, dan hydraulic press, yang paling sering digunakan itu adalah forging hammer. Forging hammer ini dibagi dua, ada yang namanya tadi gravity drop, ya, atau board hammer. Ya, ada juga satu lagi adalah power hammer. Nah, si board hammer itu biasanya bentuknya seperti ini, ya. Bentuknya seperti ini, yang bagian mana sih? Ini, nah, bentuknya seperti ini ya, board hammer. Bentuknya seperti ini adalah board hammer. Board hammer ini dia biasanya ditarik, ya, si ram kita ini, si materi kita ini dia tarik menggunakan roll sampai ketinggian tertentu, sehingga dia punya ketinggian. Nah, kemudian dia dilepaskan atau diputar balik agar dia turun ke bawah sesuai dengan kecepatan yang diinginkan dan membentur benda kerja kita. Ya, itu prosesnya. Biasanya penggunaan hammer ini, ya, dia bisa memukul benda kerja sebanyak 60 sampai 150 kali per menit, tergantung dari besar dan kapasitasnya. Energi yang biasanya digunakan, ya, itu adalah sebesar energi potensial karena berat dan tinggi dari jatuhnya tadi, jatuhnya si hammer itu. Nah, jadi si board hammer ini sangat terbatas karena tergantung dari berapa energi potensial yang dia miliki sebelum dia melakukan hammering. Nah, untuk mencapai jumlah energi yang lebih tinggi, maka kita gunakan power hammer. Apa itu power hammer? Power hammer itu ketika prinsip kerjanya sama dengan hammering atau board hammer tadi, cuma bedanya power hammer itu dia menggunakan akselerasi tambahan. Board hammer ini dia memanfaatkan gravitasi, ya. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin power hammer, ini dia menggunakan gravitasi plus akselerasi atau akselerasi saja tanpa memperhatikan gravitasi. Ya, jadi dia bisa si power hammer ini bisa mendapatkan energi yang bahkan lebih rendah daripada board hammer dengan kecepatan energi kinetiknya ini dengan kecepatan yang tergantung dari tingginya, tergantung dari jadi ini adalah energi potensial dependence, tergantung dari energi potensialnya. Sedangkan kalau di sini itu tidak tergantung dari independence, ya, jadi dia tidak tergantung dari energi potensial. Jadi dia bisa lebih lambat daripada board hammer, bisa lebih cepat daripada board hammer. Nah, dengan menggunakan akselerasi tambahan ini, maka kita bisa mencapai jumlah energi pukul yang lebih tinggi dibandingkan dengan power hammer, dibandingkan dengan board hammer. Selain itu, kita juga bisa mengontrol berapa energi yang kita berikan kepada material kita.
dengan mengontrol beberapa variabel seperti berapa percepatannya, berapa jaraknya. Itu kita bisa mengatur berapa energi yang kita berikan kepada si material tadi. Jadi si power hammer ini itu adalah bukan salah satu ya. Dia adalah pemberi energi di dalam proses forging yang terbilang paling murah. Ya, paling murah. Jadi untuk mendapatkan energi yang lebih tinggi dengan harga yang lebih murah, itu kita bisa menggunakan power hammer dibandingkan dengan kita menggunakan hidrolik. Ya, walaupun dengan menggunakan hidrolik kita bisa mendapatkan energi yang jauh lebih tinggi. Oke, nah sekarang kita udah tahu bagaimana proses penggunaan hammer ini. Sekarang kita masuk ke yang kedua, mechanical forging press dan hydraulic press. Mechanical forging press ini biasanya tergantung dari jumlah stroke-nya yang bisa dikasih. Karena panjang dari stroke-nya itu mempengaruhi ya, pada beberapa posisi mempengaruhi berapa energi yang bisa diberikan ya. Jadi ini contohnya di sini ya. Jadi kalau misalnya dia pas ada di atas ya, stroke-nya ini dia bisa memberi energi seberapa gitu. Ini biasanya kita gunakan press. Ketika ada di sini, dia energinya berapa, ketika dia ditekan, diputar, otomatis ini akan menghasilkan tekanan ke bawah ya. Biasanya ini dikasih silinder. Dia akan berputar, maka semakin dia ke sini, ini akan semakin terdorong ke bawah. Ya. Jadi energi yang diberikan itu tergantung dari stroke-nya. Ya. Atau seberapa, stroke. Stroke itu apa namanya? Stroke. Ya, stroke itu apa stroke? Stroke itu ya dorongan atau pergerakan dari si material tadi. Dari si crank tadi, kita sebagai crank. Ya, jadi prosesnya sama seperti ini, cuma energinya itu berdasarkan dari stroke-nya ini. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya hidrolik. Ya, hidrolik ini berdasarkan ya tekanan hidrolik dari si hammer. Jadi hammer ini ya dia bisa memberikan energi ke material ini berdasarkan berapa banyak energi yang diberikan di dalam pistonnya tadi, di dalam sistem hidroliknya dia. Gitu. Ketika sistem hidrolik ini mampu memberikan tekanan yang sangat tinggi ya, maka si sistem forging kita ini juga bisa memberi press yang sangat tinggi gitu. Jadi di sini itu energi sangat dependen tergantung dari ininya pressure-nya. Kalau di sini itu energi dependen terhadap stroke-nya. Tuh, ini termasuk ini hydraulic press, tergantung dari hydraulic pressure dalam hidroliknya dia mampu seberapa besar. Ya, jadi itu. Nah, untuk menghitung energi-energi yang ada di proses forging, kita gunakan persamaan ini. Ini ketika kita menggunakan hammering energi ya, yang dia itu terpengaruh oleh ini adalah energi ini adalah energi kinetik, ini adalah energi potensial. Nah, sekarang kita masuk ke open die forging ya. Open die forging itu biasanya seperti ini. Ini contoh ketika ini salah satu contoh ketika kalian membuat pedang ya. Di sini ada yang biasa dipegang sama orangnya. Nah, ini adalah bagian yang kena pukul. Bagian sini adalah bagian yang kena pukul. Ya, kalau ketika dia dipukul, maka dia akan membentuk seperti ini. Nah, setelah dia dipukul, material ini bebas bergerak kemana-mana sebelum dipukul lagi, gitu ya. Nah, bedanya sama yang closed die forging. Kalau closed die forging itu kebanyakan dia menggunakan press, walaupun nggak semuanya, tapi kebanyakan dia menggunakan press. Ya, jadi dia punya cetakan tertentu. Ya, dia menggunakan cetakan tertentu. Di sini coba saya zoom ya. Di sini ada beberapa kategori-kategorinya. Ya, ini yang bentuknya dasar. Ini yang bentuknya dasar dengan tambahan tertentu. Ini ada yang bentuknya rotasi. Ya, bentuk-bentuknya macam-macam, itu bisa dilihat di tabel-tabel ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke defect atau kegagalan yang bisa terjadi di dalam proses forging.
Ya, di sini ada 3. Yang pertama adalah yang pertama adalah cracking pada flashnya. Nah, yang kedua adalah close shot atau fault. Sama yang terakhir, yang C, itu adalah internal crack. Nah, karena adanya secondary tensile stress. Ya, yang pertama adalah cracking pada bagian flash. Cracking pada bagian flash ini bisa terjadi ketika kita memotong bagian flash ini dan proses pemotongannya itu kurang diperhatikan atau agak sembarangan, menyebabkan terjadinya crack. Dan crack pada bagian flash ini, ya, jadi kalau kita punya bagian material, ya, ada flashnya di sini, ya, di sini. Kalau kita melakukan pemotongan flash ini, kita potong, otomatis kan kita membuat crack di sini. Kita membuat crack, dan crack itu kita sengaja membuat menjalar sehingga dia terpotong. Nah, masalahnya adalah cracking ini di bagian dalam material ini bisa merambat ke dalam materialnya. Ya. Kalau kita tidak mengontrol dengan baik proses pemotongan flash kita ini, maka ini bisa terjadi. Kemudian ada cold shot atau fault. Ya, cold shot ini bisa terjadi ketika kita mempertemukan dua permukaan pada material dan dua material ini tidak tersambung secara metalurgi. Ya, jadi kalau misalnya kita punya material yang seperti ini, ya, kita lipat atau kita gimanain dia biar bisa menjadi seperti ini, ya. Terus kita lipat lagi, dia akhirnya bentuknya seperti ini. Ya, akhirnya dia bentuknya seperti ini. Nah, tapi ketika kita pertemukan dua material ini, dan kedua material ini sama dalam kondisi dingin dan dia tidak saling terdifusi satu dengan yang lainnya, maka akan terjadi cold shot. Ya, cold shot itu seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah internal crack karena adanya secondary tensile stress. Secondary tensile stress itu bisa terjadi pada proses forging, sehingga menyebabkan cracking. Nah, internal crack seperti ini itu bisa terjadi karena adanya circumferential tensile. Ya, jadi karena circumferential. Contoh di sini, ketika kita melakukan pressing di sini, atau ya pressing atau hammering terserah di sini, ya, dia bisa menyebabkan adanya tarik di sini. Ya, ada tegangan tarik di sini. Nah, tegangan tarik ini menyebabkan bagian-bagian ini, ya, bisa saling tarik menarik karena dia mengalami circumferential. Ya, kalau di sini circumferential tuh arahnya ke circumferential tuh ketika kita ada lingkaran seperti ini, maka akan ada tegangan yang dia itu arahnya ke sini, mengelilingi materialnya, ya. Mengelilingi materialnya. Circumferential. Nah, akibat ada tekanan ke arah bawah, maka akan ada gaya tarik ke arah luar. Atau kalau misalnya di dalam pipa itu kita mengenal yang namanya hoop stress. Nah, akibat ada hoop stress ini, maka akan mengakibatkan adanya circumferential stress. Ya. Kalau kita ngomongin benda pejal, di sini ada benda pejal, maka benda pejal ini ketika didorong ke bawah mengalami tekanan, maka dia akan mengakibatkan adanya hoop stress, ya. Tapi ini kasusnya di benda pejal, ya, ketika ada hoop stress maka akan mengakibatkan adanya circumferential stress. Nah, ketika ada circumferential stress, maka bagian luarnya akan tarik menarik sehingga menyebabkan adanya cracking di sini. Ya. Jadi itu adalah defek-defek yang biasa terjadi pada proses forging. Gitu. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah residual stress dalam proses forging. Nah, di dalam proses forging itu ada juga residual stress. Bisa terjadi akibat adanya deformasi pada bagian-bagian kecil, ya. Karena emang pada dasarnya si proses forging ini memukul sedikit demi sedikit, gitu kan, dipukul, ya, bagian ini aja yang terdeformasi, yang lainnya nggak begitu terdeformasi, ya.
maka bagian tentunya mengakibatkan adanya residual stress. Nah, walaupun nilainya kecil ya, karena biasanya dia dilakukan pada kondisi panas ya, karena dia biasanya termasuk dalam kondisi hot working yang sangat mengurangi resiko residual stress, maka biasanya nilainya kecil. Nah, tapi pada saat setelah dilakukan forging, dilakukan ada post treat seperti quenching, nah residual stress ini malah bisa terjadi, gitu. Ya, jadi itu dia tadi yang pertama, bisa terjadi akibat post treat. Jadi kita perlu hati-hati. Bukan berarti kita nggak boleh pakai post treat ya, tapi kita harus hati-hati ketika kita melakukan post treat, seperti quenching. Ini kita harus hati-hati. Terus yang kedua, ya ketika kita melakukan proses pendinginan dari forging ya, maka bisa terjadi crack di permukaan, surface crack ya, atau flaking. Ketika terjadi flaking ya, maka itu bisa menyebabkan adanya residual stress. Selain itu, selain bisa menyebabkan residual stress, flaking ini juga salah satu yang membuktikan bahwa material kita ini memiliki residual stress. Jadi kita harus mencoba untuk melakukan stress relief terhadap material kita yang memiliki residual stress ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu kebanyakan proses yang menyebabkan residual stress dalam forging ini biasanya gara-gara pendinginannya. Nah, maka dari itu biasanya proses pendinginan dari forging ini ada salah satu proses yang cukup terkenal juga, itu menurunkan slowing down atau ya dengan melambatkan pendinginannya, cooling rate ya, dengan beberapa cara untuk melambatkan cooling rate, maka kita bisa mencegah terjadinya residual stress dalam proses forging kita. Nah, jadi itu ya. Jadi tetap ada post treatnya. Jadi intinya gini, residual stress ini itu kita perlu hati-hati agar tidak terjadi pada material kita. Ya, salah satunya itu disebabkan oleh post treatment. Tapi post treatment itu bukan berarti kita harus menghindari post treatment, apalagi quenching. Ketika dibutuhkan, maka kita harus menggunakan quenching. Ya. Nah, quenching bisa menyebabkan residual stress. Oleh karena itu, kita harus melakukan quenching dengan sangat hati-hati agar residual stress kita ini bisa dihindari, gitu ya. Oke, itu dulu pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tadi kita udah bahas tentang apa sih tadi, residual stress, tentang defect dalam proses forging, ada closed die forging, open die forging, peralatan-peralatan yang digunakan, ya istilah-istilah dalam proses forging, klasifikasinya seperti apa, dan bagaimana prinsip dasar dari proses forging. Ya, insya Allah selanjutnya kita akan membahas tentang extrusion ya. Semoga materi hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.